Pemirsa, sidang perdana Beki, terdakwa pencabulan santriwati di Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur, dilakukan tertutup secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Usai sidang, tim kuasa hukum Beki meminta sidang berikutnya dilakukan secara terbuka dan menghadirkan terdakwa. Sidang pertama Beki, terdakwa pencabulan di Pengadilan Negeri Surabaya dijaga ketat polisi. Penjagaan polisi mengantisipasi datangnya massa pengikut Kiai Muchtar Mukti yang sebelumnya pernah menghalangi saat proses penangkapan. Untuk pengamanan, Polda Jawa Timur melibatkan ratusan anggota polisi, 2 kompi Brimob, serta mobil penghalau massa. Beki menjalani sidang secara daring dan tertutup untuk umum di ruang Cakra dalam agenda pembacaan dakwaan. Hanya tertutup untuk umum, jadi terdakwa tetap di rutan, nanti yang hadir jaksa sama penasihat hukum sama hakimnya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, selain majelis hakim pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan diikuti pengacara terdakwa. Sementara Beki mengikuti sidang dari rutan kelas 1 Medaeng Sidoarjo secara daring. Dalam sidang perdana pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan pasal berlapis terkait pemerkosaan dan pencabulan dengan hukuman maksimal bervariasi. Tugas kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan kegiatan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari lembaga atau apapun, hanya ingin melaksanakan kegiatan penegakan hukum, artinya secara humanis bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Sementara terdakwa melalui kuasa hukumnya menilai sumir dakwaannya karena 1 orang yang melapor. Ya, sumir lah, berita di media kan disebutkan ada belasan orang santri, ada 5 orang santri, macam-macam. Faktanya ternyata 1 orang dan usia udah 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini udah 25 tahun. Hanya 1 orang. Yang jadi masalah. Jadi kita kaget juga, ternyata apa yang muncul di media dengan apa yang ada di dalam dakwaan beda sekali. Itu pertama, beda sekali. Jadi di dalam dakwaan hanya ada 1 peristiwa, 2 peristiwa 1 orang yang didakwakan, tetapi perdebatan yang panjang tadi adalah 2 hal. Kuasa hukum Beki meminta sidang lanjutan dilakukan secara langsung menghadirkan terdakwa. Pekan lalu, massa pengikut Kiai Muchtar Mukti menghalangi polisi di pintu gerbang Pondok Pesantren Sidikiah Losari Ploso, Jombang yang akan menangkap Beki, tersangka pemerkosaan. Sejak 6 bulan lalu, upaya penangkapan polisi selalu gagal karena dihalangi massa Kiai Muchtar. Polisi kemudian menggeledah satu persatu bangunan di pondok pesantren mencari Beki, anak Kiai Muchtar Mukti. 15 jam polisi dengan pasukan Brimob mengepung kompleks pondok pesantren Sidikiah hingga menangkap Beki. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri terkait kasus adu tembak di rumahnya yang menewaskan Brigadir Joshua. Penonaktifan Irjen Verdi Sambo terkait proses penyidikan yang dilakukan tim khusus yang dibentuk Kapolri. Keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat membuka peti untuk melihat jenazah setelah tiba di rumah duka Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Di tubuh Brigadir Joshua ditemukan sejumlah luka dari bagian wajah hingga badannya. Keluarga mendapat penjelasan dari polisi yang mengantar jenazah luka yang mengakibatkan kematian Brigadir Joshua akibat tembakan. Namun keluarga menduga luka di tubuh Brigadir Joshua akibat penganiayaan. Kuasa hukum Brigadir Joshua telah melaporkan kejanggalan yang ditemukan di mayat Brigadir Joshua ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum korban melaporkan dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan. Kuasa hukum korban juga membawa barang bukti percakapan elektronik antara Brigadir Joshua dengan keluarganya sebelum tewas.
handphone, kita sudah menjelaskan 4 nomor yang dimiliki oleh almarhum Joshua Huta Barat. Ya, nah selebihnya kita dengarkan dari koordinator hal apa saja, bukti-bukti apa saja yang ditunjukkan tadi di dalam. Tim khusus yang dibentuk Kapolri untuk mengungkap tewasnya Brigadir Yosua telah melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan terkait tewasnya korban di rumah Irjen Verdi Sambo. Kapolri menonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan Kadif Propam Polri kemudian diserahkan pada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Tim laboratorium dan forensik Mabes Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sejumlah anggota tim Puslap 4 mengidentifikasi termasuk CCTV di dekat rumah Irjen Verdi Sambo. Olah tempat kejadian perkara susulan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan kasus baku tembak Brigadir Yosua dan Baradae. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka, sementara Baradae masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar saat melintas di kawasan Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepulan asap muncul dari bagian depan sebuah mobil yang melaju di Jalan Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga berupaya memadamkan api, namun kobaran api semakin besar. Api padam setelah petugas pemadam datang dan melokalisir sumber api dari dalam mesin. Kebakaran rumah kos berlantai 3 di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi. Api diduga akibat korsleting listrik di lantai 1. Bisa nyemprotin, Bang. Ada yang motor nggak? Bisa nyemprotin, Bang? Bisa nyemprot kayak ini. Kepulan asap hitam yang disertai dengan kobaran api muncul dari sebuah ruko berlantai 3 yang dijadikan tempat kos di Jalan Utama Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Mencegah api semakin meluas, petugas segera memadamkan api. Api berasal dari salah satu kamar kos di lantai dasar. Namun saat dilakukan pemadaman, api semakin membesar. Dugaan sementara kejadian ini akibat korsleting listrik. Kemungkinan ya, kemungkinan dari arus pengendara listrik itu di lantai dasar. Nah, pada saat api sudah membesar, kita coba untuk padamkan dengan apar yang ada, itu malah makin besar. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang sopir angkot diamuk massa setelah tertangkap hendak memperkosa seorang ibu rumah tangga penumpangnya. Pelaku dievakuasi polisi dari amukan massa. Polisi mengevakuasi Edi Mulya Siregar, sopir angkot pelaku pemerkosaan yang diamuk massa di Desa Alur Hitam, Kecamatan Berandan, Langkat, Sumatera Utara. Warga emosi lantaran Edi hendak memperkosa seorang ibu rumah tangga penumpang angkotnya. Peristiwa berawal saat korban naik angkutan umum dari Pangkalan Berandan menuju Stabat. Mengetahui korban sendirian dan duduk di bangku depan, pelaku nekat memutar angkot dan akan memperkosa korban. Korban melakukan perlawanan dan berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan korban, warga mengejar pelaku yang kabur dengan angkot hingga akhirnya bisa ditangkap. Pelaku ini bilang mau cek kap mobil dulu, terus turunlah si tersangka ini, dibuka kapnya, dicek, kemudian setelah ngecek kapnya masih mobil terbuka, si tersangka ini ke sebelah kiri korban membuka pintu, langsung memaksa korban, udah memiliki niat untuk mau memperkosa si korban.
Tersangka terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Saputra melaporkan. Seorang nenek di Bengkulu hidup terlantar setelah rumahnya dijual sang menantu. Warga yang iba membuatkan pondok sederhana untuk ditempati wanita berusia 90 tahun tersebut. Majua 90 tahun harus duduk beralas tikar di bekas rumahnya di Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Bengkulu. Rumah tersebut telah dibongkar pemilik baru setelah dijual menantunya. Sebelumnya anak dari sang nenek tersebut meninggal dan sang menantu menjual rumah tersebut secara sepihak. Warga yang iba membuatkan sebuah pondok sederhana untuk ditempati sang nenek. Kejadian ini viral di media sosial. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mengevakuasi nenek kelahiran Jawa Barat tersebut ke Panti Sosial Tresnawerda. Selama di panti, Dinas Sosial menjamin kesehatan sang nenek. Kecamatan Seluma Selatan dan Dinas Sosial Kabupaten Seluma membawa nenek itu ke sini. Nah, dan pada saat ini nenek tersebut sudah menjadi klien atau penerima manfaat di panti. Dan kita berikan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada. Tidak diketahui keberadaan menantu sang nenek. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Wirawan melaporkan.